Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini dan bahkan dalam kondisi apapun. Kita percaya bahwa pemeliharaan dan kasih Tuhan selalu boleh menjadi bagian kehidupan kita. Mari sejenak bersama-sama berada di hadirat Tuhan untuk bersekutu menaikkan pujian, syukur dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita percaya selalu ada kekuatan, selalu ada semangat yang baru yang Tuhan berikan bagi kita dalam perjumpaannya, dalam perjumpaan kita melalui persekutuan pada malam hari ini, khususnya bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita menaikkan pujian kita. Kebenaran firman Tuhan malam ini diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-32. Mari kita berdoa dalam membaca dan merenungkan serta memberitakan firman ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dengan segala kerendahan hati, dengan penuh syukur di hadapan-Mu Tuhan kami datang, sujud di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami, khususnya pada hari ini. Kami bersyukur untuk waktu sehati dalam doa. Kami akan membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Tuntun kami, kuatkan kami ya Roh Kudus dalam memahami dan dalam menerima akan kebenaran firman-Mu. Jauhkan segala kepikiran yang sia-sia, kuasa-kuasa kegelapan yang menggoda kami. Kiranya arah hidup dan kehidupan kami, hati dan pikiran kami sedia untuk menyambut firman-Mu. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami ya Bapa. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit.
Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertaubat. Amin. Tema renungan kita pada malam hari ini, saya ambil dari salah satu nats firman Tuhan pembacaan kita. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ini juga merupakan pernyataan Yesus atas kritikan dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya ketika mereka berada di rumah Lewi pemungut cukai. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, lazimnya orang sakit memang yang membutuhkan dokter atau tabib pada masa Yesus. Bukan orang sehat. Tapi pernyataan Yesus dalam bacaan kita malam ini memiliki makna yang begitu dalam untuk kita renungkan bersama-sama. Kita tahu siapa Lewi. Kalau dikatakan Lewi pemungut cukai, itu berarti Lewi memiliki pekerjaan sebagai seseorang yang memiliki profesi sebagai pemungut cukai. Pada masa itu, atau pada masa Yesus, pemungut cukai merupakan orang-orang yang tidak disenangi oleh orang Yahudi, apalagi oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena mereka dianggap sebagai kaki tangan musuh. Mereka memungut pajak di tengah-tengah masyarakat, dan kemudian itu diberikan kepada penguasa Romawi pada saat itu. Bahkan ada di antara mereka yang juga mengambil keuntungan dari pemungutan pajak bagi masyarakat yang tentunya sangat berat bagi masyarakat Yahudi pada saat itu. Sehingga adalah sesuatu yang lumrah bagi mereka. Bagi orang Yahudi, apalagi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, untuk tidak senang bahkan membenci orang-orang yang memiliki profesi sebagai pemungut cukai, tidak terkecuali Lewi tentunya. Namun kita menyaksikan Bapak Ibu Saudara-saudara malam ini dalam pembacaan kita, bagaimana perjumpaan, atau mungkin dapat dikatakan begini, Yesus memanggil dan menjumpai Lewi dan memanggil dia untuk mengikut Yesus. Apa respon atau reaksi tanggapan Lewi terhadap panggilan Yesus kepadanya? Dikatakan juga dalam pembacaan kita tadi, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dia meninggalkan segala sesuatu, kedudukan, jabatan, profesi yang selama ini melekat pada dirinya, yang selama ia geluti, yang juga di dalamnya tentu ia mendapatkan keuntungan. Dia tinggalkan itu dan kemudian mengikut Yesus. Tentu ini sesuatu yang tidak spontanitas. Bagi Lewi, Yesus adalah pribadi yang tentunya sangat istimewa. Kalau kita melihat latar belakang pembacaan kita tadi, nanti kita lihat itu setelah ibadah ini. Tentunya Lewi juga pernah mendengar atau bahkan mungkin menyaksikan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, yang bagi Lewi, Yesus adalah pribadi yang beda dengan manusia pada masa itu. Nah karena itu ketika Kristus memanggil dia langsung merespon, dia meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut Yesus. Ada sukacita yang begitu besar yang dialami oleh Lewi. Kemudian dikatakan dalam pembacaan kita tadi, ia kemudian mengadakan perjamuan besar. Ya, perjamuan besar memberikan kesan pesan kepada kita bahwa begitu sukacitanya Lewi ketika Yesus memanggil dia untuk mengikut dia. Begitu sukacitanya Lewi karena dia mendapatkan pemulihan atas kelemahan, atas kesalahan, atas dosa-dosa yang selama ini dilakukannya. Yesus memberikan pemulihan yang 100% kepada Lewi.
Sehingga respon daripada Lewi dalam pembacaan kita tadi bahwa dia mengadakan perjamuan besar. Dia mengucap syukur atas pemulihan yang diberikan baginya oleh Yesus. Karena itu ia juga mengundang rekan-rekannya untuk menikmati sukacita itu, dan tentunya untuk dapat menyaksikan dan mengenal siapa Yesus secara pribadi yang bersama-sama dengan mereka dalam perjamuan pada saat itu. Namun ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, hal ini justru tidak menyenangkan dari kelompok-kelompok orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka menjustis Yesus dan murid-muridnya bahwa Yesus justru berkumpul dengan orang-orang yang berdosa, yang mereka tidak senang, yang mereka tidak suka, yang mereka benci selama ini. Ini sesuatu yang bagi mereka tidak benar, tidak dapat diterima dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, respons Yesus terhadap kritikan orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat pada saat itu adalah seperti dikatakan tema kami. Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Namun poin penting untuk dapat juga kita renungkan di sini dan kita dapati adalah siapakah sebenarnya yang sakit? Apakah hanya Lewi dan teman-temannya? Atau jangan-jangan bahkan tentunya justru orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini juga tergolong sebagai orang-orang yang sakit, tapi tidak merasa sakit. Mereka merasa sehat, tapi sesungguhnya mereka sakit. Mereka juga membutuhkan pemulihan dari Yesus, tapi mereka ditutupi oleh kesombongan-kesombongan mereka, oleh predikat yang melekat pada mereka, status yang melekat pada mereka, sehingga itu membutakan mereka untuk melihat pemulihan yang akan dilakukan oleh Yesus kepada mereka. Mereka buta dengan itu. Mereka merasa lebih tahu tentang Taurat, sehingga mereka memberikan penilaian tidak selayaknya, tidak sepantasnya Yesus berkumpul dengan orang-orang berdosa. Jadi mereka sesungguhnya adalah juga orang-orang yang membutuhkan tabib, orang-orang yang sakit, yang membutuhkan penyembuhan dan pemulihan dari Yesus. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentunya saya, Bapak Ibu Saudara-saudara adalah juga orang-orang yang membutuhkan tabib. Ada kelemahan-kelemahan pada diri kita, dalam kehidupan keluarga kita, yang membutuhkan pemulihan, yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan, agar kita dibebaskan dari hal-hal yang selama ini mengungkung kita, membuat kita tidak mampu memahami apa kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sakit secara rohani, tapi kita percaya bahwa tabib yang semawi yaitu Yesus Kristus juga adalah tabib yang mampu memulihkan tidak hanya kelemahan-kelemahan rohani kita, tetapi juga kelemahan-kelemahan secara jasmania kita. Apakah itu yang ada pada diri kita saat ini? Sakit secara jasmani, sakit secara rohani. Firman Tuhan malam ini menyentuh kita dan mengatakan kita harus datang kepada Yesus untuk mendapatkan penyembuhan, pemulihan dari segala kelemahan-kelemahan yang kita alami. Kita yakin dan percaya kita akan mendapatkan pemulihan daripada Tuhan karena kasih-Nya kepada kita. Karena itu, nas terakhir dalam pembacaan kita malam ini dikatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya, untuk mendapatkan pengampunan, pemulihan dari hal-hal yang selama ini membuat kita tidak berdaya. Roh Kudus menuntun kita, memberkati kita dalam menjalani kehidupan setiap hari. Amin firman Tuhan.
di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman-Mu pada malam hari ini dalam persekutuan kami. Banyak hal yang menjadi pembelajaran bagi kami. Kami juga membutuhkan tabib Engkau ya Tuhan Yesus, untuk pemulihan dari segala kelemahan-kelemahan dan sakit kami, baik itu jasmani kami, tubuh kami, bahkan juga iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau mau menerima kami apa adanya, dan Engkau pasti memulihkan kami. Karena itu kami datang kepadamu Tuhan dengan segala kerendahan hati. Pulihkan, sembuhkanlah kami dari segala kelemahan-kelemahan kami, baik secara rohani maupun juga kelemahan secara jasmani kami. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam perjalanan hidup dan kehidupan kami setiap hari. Kami tidak berdaya untuk menghadapi segala kondisi, tantangan, persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, keluarga kami, bahkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kami. Oleh tuntunan dan kekuatan-Mu ya Roh Kudus, kami yakin dan percaya selalu ada semangat iman dan pengharapan hanya di dalam Tuhan, bahkan pertolongan tepat pada waktunya dalam setiap keadaan dan kondisi-kondisi yang tidak bersahabat yang kami alami dalam kehidupan kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami juga menaikkan doa malam ini untuk hidup dan kehidupan saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk mencari pekerjaan. Saudara-saudara kami, keluarga kami yang merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga. Dan juga saudara-saudara kami yang merindukan penolong yang sepadan. Kami yakin Tuhan tahu yang terbaik untuk kehidupan kami. Dan kami juga mohon Tuhan pemulihan-Mu bagi saudara-saudara kami, baik di tengah-tengah jemaat-Mu ini, bahkan saudara-saudara seiman kami dimanapun mereka berada, yang juga berada dalam kelemahan-kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan, anugerahkan iman dan pengharapan di dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga-keluarga yang mendampingi mereka, bahkan jemaat-Mu, jemaat Warakas yang terus berdoa dan berdoa bagi saudara-saudara kami. Kami juga mendoakan orang tua kami, para lansia dalam menjalani usia indah kehidupan. Anugerahkan kekuatan, kesehatan, dan semangat di dalam Tuhan senantiasa. Berkati jemaat-Mu, jemaat Warakas dalam berbagai bentuk pelayanan, khususnya di tengah-tengah pandemik ini Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dan berkati kami semua dalam waktu istirahat tidur malam ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Bagimulah hormat, pujian, dan kemuliaan. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara yang bersekutu pada malam hari ini. Firman Tuhan yang ditaburkan, pujian dan doa yang dinaikkan tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Kiranya rahmat, kasih, kekuatan dan pertolongan Allah dalam kehidupan kita selalu dan senantiasa dinyatakan. Tetap sehat, tetap semangat, dan Bongi Melo.